Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Juni 2025 dengan judul Sistem Pengatur Suara Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tahukah Anda bahwa kita tidak benar-benar mendengar dengan telinga kita? Telinga kita adalah saluran rumit yang mengeringkan gelombang suara ke bagian otak kita yang kemudian menafsirkannya sebagai suara. Perjumpaan apapun di sepanjang proses ini akan mendistorsi apa yang pada akhirnya didengar. Bagaimana cara kerja sistem suara yang dirancang khusus oleh Tuhan? Terdapat telinga luar, tempat getaran masuk ke saluran. Kemudian gendang telinga, sepotong kulit tipis yang direntangkan di atas saluran, itu memisahkan bagian luar telinga dari telinga tengah. Telinga tengah berisi tulang telinga, hammer anvil, dan sanggurdi. Suara menghantam gendang telinga dan membuat ketika tulang bergetar seperti garpu tala, tetapi lebih akurat. Ini pada gilirannya menetapkan serangkaian getaran pada cairan telinga bagian dalam yang berbentuk cangkang atau koklea. Koklea tersebut berbentuk spiral. Pusatnya, bagian ujung dari saluran itu mengatur nada rendah dan sambungan luarnya mengatur nada tinggi. Di dalam telinga bagian dalam terdapat organ korti yang terdiri dari sel-sel kecil yang mentransfer gelombang suara ke saraf pendengaran yang membawanya ke pusat pendengaran otak. Suatu masalah, bagaimanakah sistem suara ini menangani perbedaan dalam tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga? Itu sebabnya Tuhan menciptakan tabung eustachian, dimulai dari bagian dalam gendang telinga hingga tenggorokan. Udara yang cukup masuk melalui tabung ini melalui tenggorokan untuk menjaga tekanan udara tetap sama, sehingga memudahkan gendang telinga bergerak mengikuti gelombang suara yang masuk ke telinga. Iblis tidak menginginkan hal yang lebih baik selain daripada mengacaukan sistem pengaturan suara yang luar biasa ini, sehingga kita tidak dapat mendengar secara akurat apa yang dikatakan kepada kita.
oleh karena hubungan dibangun di atas kata-kata, atau menikmati alunan musik inspiratif yang indah, atau merasakan suara alam Tuhan, angin, air terjun, kicauan jangkrik, api unggun yang berderak. Iblis melakukan hal yang ini dengan sangat efektif melalui infeksi dan suara keras yang terus-menerus seperti musik rock. Dan oleh mendorong pola hidup yang tidak banyak bergerak, ya, penelitian telah menemukan bahwa orang yang sehat mempertahankan kapasitas pendengaran lebih dari yang lain. Suatu penjelasan yang mungkin adalah bahwa olahraga teratur meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui pembuluh darah kecil telinga. Tuhan, bantulah saya menjaga telinga saya tetap sehat, sehingga saya dapat mendengar Engkau berbicara kepada saya seperti yang Samuel lakukan, dan mampu menjawab, "Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengar." Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.